yaitu 4,5 jam ya, 4,5 jam. Ini harus dilakukan istilahnya trombolisis ini ya. Nah, kalau ditunggu berlama-lama, tidak dibawa ke rumah sakit dan tidak ditolong, akibatnya penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah ini menyebabkan sel-sel otak bertambah luas kerusakannya. Hal ini menyebabkan nanti kerusakan atau gangguan dari fungsi tubuh. Kira-kira bagaimana caranya kita mengenal kalau keluarga kita atau orang dekat kita itu mengalami stroke? Halo Sobat Sehat RSCM, perkenalkan saya dengan Dr. David, spesialis neurologi dari Departemen Neurologi FKUI RSCM yang akan berlaku sebagai moderator pada hari ini. Dalam rangka hari ulang tahun atau HUT RSCM ke-105, kolaborasi untuk negeri, sekaligus memperingati Hari Stroke Sedunia setiap tahunnya pada 29 Oktober, hari ini telah hadir salah satu pakar stroke di Indonesia. Berikut adalah Profesor Dr. Al Rashid, spesialis saraf konsultan. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Divisi Neurovaskular, Neurosonologi, Neurointervensi KSM Neurologi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, serta sebagai Ketua Kelompok Studi atau Pokja Stroke di Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi atau Perdosni Cabang Jakarta. Sedikit untuk mengenal beliau menggapai gelar doktor pada tahun 2014 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan disertasi terkait kekentalan darah atau hiperkoagulasi pada stroke, lalu dikukuhkan sebagai profesor di bidang neurologi pada September 2024. Hari ini, kita akan berbicara terkait stroke dan kekentalan darah. Saat ini, stroke memang masih menjadi masalah penyakit tidak menular dengan angka kecacatan tertinggi di Indonesia. Walaupun mendadak, biasanya stroke telah didahului oleh faktor-faktor resiko, misalnya hipertensi, diabetes, radang pembuluh darah atau inflamasi akibat rokok, dan sebagainya. Kekentalan darah juga sudah sering didengar belakangan ini dan ternyata juga berkaitan dengan stroke. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas dengan pembicara kita, Profesor Dr. Al Rashid, spesialis saraf konsultan terkait stroke dan kekentalan darah. Ya, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dr. David. Ya, terima kasih banyak, Prof, atas kehadirannya pada podcast hari ini. Ya. Mungkin kita langsung saja, Prof. Untuk Sobat Sehat ini, mungkin kita akan review terlebih dahulu sedikit tentang stroke. Ya. Boleh sekiranya dijelaskan, Prof, stroke itu seperti apa itu stroke, Prof? Ya, terima kasih, Dr. David. Halo Sobat Sehat RSCM yang berbahagia dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan video kita hari ini yang ke beberapa kali ya kita adakan. Pertanyaan tentang stroke ini memang sangat banyak ya didiskusikan baik di ilmiah maupun di media massa maupun media-media online ya. Tadi dikatakan apa sih stroke itu, kata Dr. David, sebenarnya adalah gangguan fungsi otak ya. Gangguan fungsi otak yang paling penting adalah mendadak atau bahasa ilmiahnya adalah akut ya, bisa tersumbat, bisa juga pecah pembuluh darahnya. Jadi kalau tersumbat disebut stroke penyumbatan atau stroke infak. Kalau pecah pembuluh darahnya maka disebut juga stroke perdarahan. Jadi gejala-gejalanya biasanya bila tersumbat atau pecahnya, jadi gangguan fungsi otak, misalnya kelumpuhan separuh badan, baik kiri maupun kanan, kemudian bicara pelo atau cadel, kemudian mulut mencong, ya, atau penglihatan ganda. Mungkin secara garis besar demikian, Dr. David. Oh, ternyata stroke seperti itu ya. Dan stroke katanya masih besar, sangat besar untuk prevalensinya ya, untuk kejadiannya betul. Di Indonesia ya. Oke, Prof, mungkin untuk Sobat Sehat sekalian, biar kita mempelajari lebih dalam tentang stroke, kira-kira bagaimana caranya kita mengenal kalau keluarga kita atau orang dekat kita itu mengalami stroke? Ya, jadi ini gejala-gejala ini penting diketahui oleh Sobat Sehat RSCM dimanapun berada. Karena kalau sudah mengenal maka yang paling penting seperti Dr. David katakan segera bawa ke rumah sakit. Ada satu kata kunci atau clue yang dibuat
khusus dari Kementerian Kesehatan. Ya, bisa dilihat di media sosial, yaitu segera ke rumah sakit ya. Segera ke rumah sakit itu ada suatu singkatan ya, gampang ya. Singkatan ini adalah senyum asimetris. Jadi senyumnya tidak simetris atau mencong ya, mulutnya mencong. Kemudian G adalah gangguan gerak. Nah, gangguan gerak ini biasanya adalah mengenai tangan dan kaki yang bergerak ya. Bisa kiri dan bisa juga kanan. Nah, yang segera ra-nya adalah gangguan bicara ya. Gangguan bicara ini bisa sulit bicara atau sulit mengerti pembicaraan orang. Kemudian atau dua-duanya tidak bisa bicara, tidak juga mengerti. Nah, ini secara global ya, atau disebut juga apasia global. Nah ini sering gejala-gejala ini yang paling ditemukan di masyarakat yang dibawa ke rumah sakit. Ada lagi ke rumah sakit, ke RS. Ke-nya adalah kebas-kebas. Ini sering diabaikan oleh masyarakat ya. Jadi kebas-kebas, biasa nih kebas-kebas, mungkin kena dingin katanya ya, mungkin habis kehujanan, kebas-kebas. Nah, kata kuncinya adalah kebas-kebas yang mendadak. Apabila terjadi kebas-kebas mendadak dan kata kuncinya lagi adalah separuh badan. Bila terjadi kebas-kebas separuh badan, misalnya pipinya kebas, tangannya kebas, kakinya kebas, misalnya kiri atau kanan, nah ini dan mendadak, segera bawa ke rumah sakit. Nah, RS-nya, R-nya adalah rabun. Jadi gangguan penglihatan, tiba-tiba sulit melihat atau buta mendadak, ini juga merupakan tanda awal stroke. S-nya adalah gangguan keseimbangan. Jadi misalnya kayak gangguan balance, ya, gangguan dizzy, kayak melayang-melayang. Kemudian apalagi yang ekstrim biasanya vertigo ya, mungkin masyarakat sudah banyak mengenal vertigo ya, berat, 7 keliling istilahnya ya. Nah ini bisa dirinya yang merasa berputar ataupun ruangannya ya, kalau lihat kok ruangannya yang muter, ini sama saja. Ini kalau mendadak bawa saja ke rumah sakit karena ini ditakutkan suatu gejala tanda-tanda stroke. Demikian betul. Oh, sangat menarik ya Sobat Sehat ya. Ya. Jadi kita belajar dari Prof bahwa stroke itu tidak hanya kelemahan satu sisi melulu. Ya ternyata stroke itu gejalanya bisa beragam, bisa segera ke RS dan itu sangat gampang dihafal ya, dan itu meminta kita segera langsung ke rumah sakit. Tidak harus hanya kelemahan satu sisi, bahkan kadangkala kebas satu sisi yang mendadak, atau bahkan kadangkala vertigo, rabun rabun penglihatan, kemudian bicaranya tiba-tiba nggak jelas, itu pun juga ternyata merupakan gejala stroke. Oh sangat menarik sekali Prof, terima kasih banyak Prof atas masukannya. Dan mungkin untuk Sobat Sehat ingin mengetahui juga, kira-kira kalau terdapat gejala tersebut, kira-kira sebahaya apa sih Prof? Apakah harus dibawa ke rumah sakit atau kadangkala ada orang yang mengatakan mungkin tidur dulu sebentar bisa sembuh gitu Prof? Betul. Ya, terima kasih Dr. David, Sobat Sehat RCM yang saya banggakan dimanapun berada. Jadi memang benar di masyarakat gejala-gejala ini masih dihubungkan dengan hal-hal yang lain. Misalnya hal mistik, ini paling sering ya, apalagi di daerah-daerah pedalaman. Mulutnya mencong, pagi-pagi misalnya lewat habis sholat subuh dari masjid, lewat pohon bambu, pohon besar ya, di kampung-kampung ya sering ya. Tiba-tiba mencong, wah ini kena jin, kenapa? Ini paling sering kadang-kadang ya. Ini biasanya masyarakat tidak langsung bawa ke rumah sakit, biasanya diobatin dulu orang pintar. Nah, biasanya juga orang pintar mengobati, kemudian menyarankan untuk pergi ke dokter ya. Tapi sebaiknya kalau sudah mengenali gejala-gejala ini, kalau bisa langsung ke rumah sakit ya. Jadi kalau kenapa pasien ini harus bawa ke rumah sakit? Karena makin cepat makin baik ya tata laksananya ya. Yang sekarang ada istilahnya yang obat-obat yang sangat baik yang disetujui oleh FDA, yaitu trombolisis ya.
Nah, trombolisis ini artinya salah satu obat yang sudah diakui secara dunia manfaatnya, dia menghancurkan ya, menghancurkan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Nah, syaratnya memang harus segera. Nah, kalau terlambat tidak memenuhi kriteria untuk diberikan obat-obat penghancur bekuan darah ini, yaitu 4,5 jam ya, 4,5 jam. Ini harus dilakukan istilahnya trombolisis ini ya. Nah, kalau ditunggu berlama-lama, tidak dibawa ke rumah sakit dan tidak ditolong, akibatnya penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah ini menyebabkan sel-sel otak bertambah luas kerusakannya. Hal ini menyebabkan nanti kerusakan atau gangguan dari fungsi tubuh. Misalnya kesulitan mengangkat, yang tadinya masih bisa lemas tapi masih jalan, atau bisa memegang-megang gelas ya. Sekarang kalau dibiarkan malah tambah lemas, mungkin sulit berjalan. Mungkin tadinya masih bisa bicara sama sekali, sekarang tidak bisa bicara ya. Kemudian bisa lama-lama kesadaran menurun ya. Nah, hal ini kita harus hindari. Kenapa? Kalau sudah cacatnya berat, permanen ya, dan pasiennya sulit bergerak atau istilah kedokterannya imobilisasi, maka dampaknya juga sangat berat ke pasien ya, atau keluarga terutama ya. Misalnya apa? Infeksi ya, kalau dia tiduran terus, infeksi paru, lama-lama tiduran, tidak digerak-gerakkan, sehingga kulit yang menonjol di tempat-tempat tulang yang menonjol, misalnya di bokong, di kaki, itu bisa lecet ya, karena tempat tidur dan lama-lama bisa infeksi ya. Kemudian kehilangan kemandirian pasien, kemudian bisa menyebabkan infeksi tadi. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah keluarga jadi banyak mengeluarkan biaya. Misalnya karena bertambahnya obat-obatan, ada selain obat-obat stroke, selain obat tensi, obat gula, misalnya obat kolesterol, obat jantung, ada lagi obat infeksi misalnya ya. Nah, ini tentunya mengganggu kondisi ekonomi keluarga. Demikian. Terima kasih banyak Prof atas pemaparannya. Jadi memang istilah stroke kesannya sudah umum dan banyak orang yang mengalami, tapi ternyata imbasnya itu sangat panjang ya. Bukan hanya di pasien yang menjadi tidak produktif, hanya di tempat tidur saja, bisa beresiko infeksi. Bahkan tadi kata Prof bisa sampai keluarganya juga tidak dapat bekerja karena harus mengurus pasiennya. Ujung-ujungnya nanti sosioekonomi keluarga terganggu. Wah, sangat besar impact-nya. Dan tadi kata kunci dari Prof adalah bahwa stroke itu walaupun dulunya dikaitkan dengan mistis, tapi sekarang tidak ya. Stroke itu bukan mistis ternyata ya. Banyak faktor yang menyebabkan pasien bisa mendadak mengalami stroke. Dan stroke itu bahaya karena ujungnya sangat sangat merusak ya untuk pasien ataupun keluarga. Dan ternyata stroke itu seperti tadi kata Prof ya, sangat gampang dideteksi oleh keluarga. Dengan segera ke RS kita bisa memberikan obat. Terima kasih banyak Prof atas masukannya. Prof, mungkin supaya untuk sobat sehat yang belum mengalami stroke, mungkin ingin mengetahui bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu. Kira-kira apa yang dapat dilakukan, Prof? Ya, terima kasih Dr. David. Jadi yang paling penting adalah deteksi dini faktor risiko ya, faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, penyakit jantung, nah merokok. Ini semua menyebabkan terjadinya stroke. Jadi faktor risiko adalah faktor yang menyebabkan memudahkan terjadinya stroke. Jadi dengan diketahui faktor risiko ini, tentunya sedini mungkin dilakukan pengobatan ya. Ini sekarang sudah bisa dilayani misalnya tingkat primer ya, pelayanan primer itu di puskesmas, posyandu bisa ya, bisa diukur tensinya. Kemudian apalagi ke rumah sakit ya, yang ada sudah tersedia berbagai macam spesialis ya, penyakit dalam, spesialis jantung, kemudian neurologi ya. Ini harus bisa menolong teman-teman semuanya.
Terima kasih banyak Prof. Berarti walaupun stroke itu mendadak, ternyata penjelasan dari Prof bahwa penyebabnya itu sudah ada ya, sudah ada tapi diem-diem. Hipertensi, tensi tinggi ya, ada gula yang bisa dicek di puskesmas. Jadi kuncinya adalah rajin-rajin cek ya. Oke, baik Prof, terkait tema pada hari ini yaitu kekentalan darah dan stroke. Nah, mungkin dari rekan-rekan sobat sehat sekalian ingin mengetahui ya kira-kira kekentalan darah itu apa ya? Kita mendengarkan ada istilah kekentalan darah. Kadangkala dokter mengatakan hiperkoagulasi, kadangkala juga mengatakan hiperviskositas. Ya. Ya kira-kira itu seperti apa ya, Prof? Ya, kekentalan darah ini lagi banyak disoroti ya, oleh masyarakat. Ya, masyarakat juga kalau kontrol ke neurologi atau ke dokter-dokter lain sering mengungkapkan hal ini ya. Tadi seperti Dokter David katakan, oh darah saya kental dok katanya. Jadi ada beberapa laboratorium yang masyarakat periksa, kemudian mengkonsultasikan ke dokter-dokter ya, baik dokter umum, dokter penyakit dalam ya, dokter jantung ataupun neurologi ya. Nah, istilah kekentalan darah tadi udah dikatakan oleh Dokter David, apa namanya? Ada hiperkoagulasi, ada juga hiperviskositas. Dua-duanya ini sebenarnya berdampak ke arah kekentalan darah memang ya, tapi penyebabnya berbeda. Yang hiperkoagulasi ini biasanya gangguan pembekuan darah ya. Gangguan pembekuan darah ini darahnya menjadi kental ya, kemudian seluruh tubuh ya. Nah, terutama ke otak akan menyebabkan gangguan transportasi apa namanya zat makanan ke otak, kemudian gula misalnya atau oksigen ke otak berkurang, lama-lama akan terjadi penyumbatan dan terjadi stroke. Nah, juga hiperkoagulasi juga begitu ya, gangguan sel-sel darah ya, apa namanya, yang terjadi gangguan bekuan darah ya, akan mengental darahnya dan terjadi penyumbatan dan terjadi stroke. Demikian, Dr. David. Terima kasih banyak Prof. Berarti memang kekentalan darah yang sering didengar oleh masyarakat ini juga berdampak terhadap stroke ya. Ya. Kira-kira boleh diceritakan lagi Prof, dampak apa saja yang mungkin akan dapat terlihat ya pada orang yang dikatakan dokter, wah darahnya kental. Kira-kira apa aja dampak yang dapat terjadi? Ya. Jadi dampak yang terjadi, gejala-gejalanya ada yang hiperviskositas darah, ada yang hiperkoagulasi ya. Kalau hiperkoagulasi ini dan hiperviskositas sama ya, dua-duanya kental darahnya. Ya biasanya pada gangguan yang sering didapat pada pasien, ya bisa mengganggu telinga, misalnya telinganya mendenging. Kemudian yang paling sering itu yang saya temukan pasien-pasien dengan DC ya, atau gangguan keseimbangan ringan ya, tapi lama. Misalnya setahun, 2 tahun ya, diobati, diperiksa secara ya, imaging, misalnya CT scan, kok tidak ada ditemukan, tapi ternyata darahnya yang terganggu kental ya. Ini paling sering. Kemudian ada apa namanya, sudah terjadi stroke ya. Ya, penyumbat tadi sudah kita katakan. Kemudian di kaki suka bengkak. Ini sering ya, kakinya bengkak. Jadi ada penyumbatan pena di kaki, pena dalam di kaki ya. Kadang-kadang tanda-tanda yang simpel kalau hiperkoagulasi itu ada ruam-ruam atau lebam-lebam ya di kulit-kulit, bisa juga ya, atau gusi pada pasien-pasien itu sering apa namanya, selaput lendir gusi itu berdarah ya, sikat gigi berdarah, kemudian hidung juga berdarah, kemudian kadang-kadang ekstrim mata juga bisa berdarah ya. Ini kira-kira tanda-tanda yang sering gangguan kekentalan darah, Dr. David. Terima kasih banyak Prof. Berarti selain stroke itu kekentalan darah juga bisa terkena sistemik ya, atau di seluruh tubuh ya. Bisa dari telinga, bisa vertigo atau pusing yang nggak hilang-hilang ya Prof ya, sampai ke kaki. Berarti ini memang lebih umum ya, salah satunya termasuk stroke. Mungkin ada beberapa sobat
RSCM yang bertanya, apa saja Prof yang dapat menyebabkan kekentalan darah atau hiperkoagulasi dan hiperviskositas ini, Prof? Ya, baik, Dr. David. Jadi penyebab ini kita bedakan yang hiperkoagulasi dulu. Ya, pertama adalah gangguan pembekuan darah. Tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua adalah gangguan genetik. Jadi bawaan juga bisa menyebabkan hiperkoagulasi, ya, kekentalan darah karena hiperkoagulasi. Yang ketiga tidak tahu penyebabnya. Nah, yang gangguan pembekuan darah ini biasanya beberapa nama yang kita sebutkan, ada kelainan Van-Willebrand faktor, ya. Trombositnya meningkat, misalnya gangguan trombosit, gangguan fibrinogen, gangguan faktor clotting yang terganggu. Nah, ini bisa merupakan gangguan bekuan darah. Kalau yang genetik, ya biasanya orang menyebutkan gangguan Van-Willebrand ini juga faktor ini juga genetik, defisiensi atau gangguan produksi protein C dan S di tubuh juga merupakan gangguan hiperkoagulasi. Hemofilia yang sering kita dengar-dengar ya, seringnya pada anak. Nah, ini juga merupakan hiperkoagulasi, gangguan koagulasi ya. Nah, yang idiopatik yang didapat yang tidak diketahui, kadang-kadang tanda-tandanya samar-samar, sering pasien usia muda, kemudian perempuan, udah menikah, kemudian hamil, dan sering terjadi keguguran berkali-kali, ya. Ini biasanya antigen, antibody antiphospholipid syndrome, ya, APS. Nah, ini sering ya. Nah, mesti diperiksakan pasien-pasien ini ya. Kemudian juga peningkatan kadar fibrinogen dan peningkatan faktor 8 dan faktor 9 ya. Ini juga gangguan-gangguan yang sering didapat pada pasien. Demikian. Kalau yang hiperviskositas darah ini istilahnya disebut hiperviskositas sindrom. Jadi kondisi atau penyakit yang menyebabkan peningkatan viskositas darah. Ya, salah satu tadi kita sebutkan adalah pada pasien stroke. Pada awal stroke, pada stroke akut, ini sering terjadi peningkatan viskositas darah. Pada tumor, pada kanker, itu juga meningkatkan viskositas darah. Kemudian pada penyakit paru menahun, ya, COPD, ya, chronic obstructive paru, ya, disease, ya, ini kemudian payah jantung, ya, CHF, congestive heart failure, ini juga meningkatkan viskositas darah, ya. Jadi pasien-pasien ini tambah sesak karena sudah sesak, ditambah sesak lagi karena aliran darahnya yang cukup lambat karena kekentalan darah. Mungkin demikian, Dr. David. Terima kasih banyak, Prof. Berarti memang penyebab kekentalan darah ini banyak ya, bisa dari berbagai organ juga. Dan itu juga yang menyebabkan memang tubuh kita ini sangat bekerja sama. Ya, kekentalan darah tidak hanya berkena ke otak, tapi otak bisa berkena ke yang lain juga apabila terganggu bisa terkena ke otak juga ya. Dan sindrom kekentalan darah ini memang sangat perlu kita ketahui ya, apalagi sekarang sudah mulai sering. Ya, maaf Prof, tadi sempat ada sebutan seperti protein C, protein S, itu sebenarnya faktor normal di dalam tubuh atau sebenarnya itu yang menyebabkan gangguan, Prof? Ya, jadi faktor-faktor tersebut pada keadaan orang normal, ya, kondisinya normal ya. Tapi kalau ada terjadi gangguan, misalnya protein C dan protein S yang menurun atau defisiensi atau gangguan clotting, faktor tadi ya, fibrinogen yang terlalu banyak meningkat, trombositnya banyak meningkat, ini juga tidak normal bagi seorang ya. Oh, berarti itu adalah faktor yang normal sebenarnya ada, Sobat Sehat RSCM. Cuma kalau memang terlalu kurang atau terlalu lebih, itu yang dapat menyebabkan kekentalan darah ya, Prof, ya. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya, apabila demikian berarti kan kalau masyarakat melihat, kalau mau periksa gitu kan ada nilai normal tidak normalnya ya. Kira-kira bagaimana caranya Sobat Sehat RSCM nanti ini mengetahui atau mencurigai ya kalau, wah saya apakah kekentalan darah ya, takutnya kan ada yang vertigo terus kayak darah saya kental deh, kira-kira kapan harus dicurigai, Prof? Ya, jadi kalau kita curiga
karena kekentalan darah ini umumnya sih masyarakat sudah mendahului Dokter David, sudah meriksa sendiri ya. Sering saya mendapatkan konsultasi dari pasien-pasien membawa laboratorium ya. Yang paling sering dibawa itu adalah hemostasis ya, dia periksa hemostasis. Ya salah satu di dimer ya, itu sering datang, kemudian agregasi trombosit itu sering juga didatang. Kemudian INR, PTA-PTT itu sering juga. Ini tuh sebenarnya adalah faktor koagulasi ya. Tapi kalau yang viskositas darah ini ada alatnya, Dokter David ya, sudah tersedia di RCM dan satu rumah sakit aplikasi itu sudah menyiapkan, ada beberapa laboratorium sudah menyiapkan alat-alat ini, bisa dicek ya kalau ada keluhan-keluhan tadi ya, keseimbangan. Yang paling sering sih gangguan keseimbangan. Nah ini segera cek, kemudian nanti konsultasi ya, bisa ke neurologi ataupun dokter-dokter penyakit dalam dan dokter-dokter lain ya, yang bisa nanti melakukan tata laksana. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya Prof. Berarti kekentalan darah ini kadangkala sudah ada pasien yang tahu ya. Kadangkala ada yang belum tahu, kadangkala ada yang udah tahu, bahkan cek labnya udah bawa dulu kepada kita. Namun pesannya adalah bahwa yang sering kita lakukan seperti PT, APTT, D-dimer, ternyata itu hanya salah satu faktor ya, yaitu cek faktor koagulasi. Tapi ada satu lagi kekentalan darah, viskositas. Ya, yaitu harus pakai alat khusus ya, yang tadi sudah ada di RSCM ataupun di aplikasi ya, ataupun dari laboratorium lain. Yang paling penting adalah rekan-rekan sobat sehat tahu gejala yang tadi sudah Prof sampaikan ya, yaitu kalau misalnya ada perempuan usia yang baru misalnya hamil tapi sering keguguran, atau sering lebam-lebam, atau sering vertigo yang nggak terjelaskan tapi ada temannya juga lebam-lebam, jadi ada gejala sistemiknya. Atau mungkin teman-teman sobat RSCM yang memiliki tadi ya payah jantung atau riwayat paru yang kronik, ya mungkin itu perlu lebih sensitif. Dan kadangkala berarti tidak harus selalu lihat dari lab VCA-PTT, mungkin ada satu lagi ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya Prof. Kalau demikian ada juga yang bertanya Prof, bagaimana caranya mencegah kejadian stroke dan kekentalan darah ini supaya tidak terjadi di rekan-rekan sobat RSCM? Ya, terima kasih Dr. David. Sebenarnya kekentalan darah ini penting. Kenapa? Jadi faktor risiko tadi yang kita sebutkan ya, faktor utama misalnya hipertensi ya sekitar 60% menyebabkan stroke. Diabetes mellitus, faktor utama terjadinya stroke, kolesterol, kemudian kelainan jantung, merokok ya. Tentunya kita cek ya kekentalan darah. Salah satu viskositas darah ya, sudah tersedia alatnya namanya microcapillaire digital. Nah, kalau ini ditemukan peningkatan, jadi istilahnya faktor risiko tadi ya menyebabkan stroke, ditambah lagi kental darahnya, ini istilahnya menjadi peningkatan faktor risiko atau risiko berat lah untuk terjadinya stroke. Jadi riskan untuk terjadinya stroke ya pada pasien tersebut. Terima kasih Prof. Mungkin mau dari rekan sobat saya juga ditanya, berarti mungkin itu yang membedakan ya Prof ya, ada pasien stroke yang darah tinggi terus ada yang cepat sembuh, ada yang enggak ya. Betul. Mungkin ada faktor lain berarti ya Prof ya. Ya betul. Nah ini yang istilahnya perlu kita periksa baik pada serangan awal stroke atau pasca stroke atau pasien-pasien yang atau masyarakat yang mempunyai faktor risiko tadi ya, segera periksa kalau ada, selain mengobati faktor risikonya, jadi hipertensinya kita obati, kolesterolnya kita obati, gulanya kita obati, tapi faktor kekentalan darah juga kita obati ya. Selain juga pola hidup ya, aktivitas hidup misalnya olahraga ya, sering olahraga ini juga menyebabkan penurunan tadi faktor risiko ya. Kemudian tidak merokok, konsumsi misalnya tidak manis-manis ya, kalau pada penderita gula, mengurangi konsumsi garam pada yang hipertensi. Kadangkala Dr. David dengan mengobati psikosas darah pada faktor risiko hipertensi, ini tensinya juga tidak ekstrim ya, jadinya misalnya 2-3 obat, nah kemudian kita obati viskositasnya, kekentalan darahnya, kadangkala tensi jadi stabil dengan obat-obat yang tidak banyak gitu ya. Ini juga banyak pengalaman karena mungkin
faktor risiko ini menyebabkan aliran darah di perifer katanya meningkat sehingga menyebabkan memacu merangsang tensi. Jadi dengan menurunkan kekentalan darah ini juga berdampak stabilnya tensi pasien ya, sering nih ditemukan. Terima kasih banyak Prof. Berarti dari Prof sekaligus tadi telah memberikan tips untuk Sobat Sehat RSCM sekalian ya. Jadi untuk mencegah stroke, untuk mencegah kejadian kekentalan darah atau bahkan stroke ataupun tensi yang membandel ya, itu kita perlu cari tuh banyak faktor resikonya, dan obatnya kembali lagi bisa dilakukan oleh Sobat Sehat sekalian, yaitu tadi ya olahraga teratur, diet yang baik, itu baseline yang sangat baik ya untuk menjadi agar dapat terkontrol ya dan tidak terjadi kejadian stroke ya. Hari ini kita telah belajar sangat banyak ya dari Prof. Dr. Al-Rashid, spesialis saraf konsultan. Terima kasih banyak Prof atas masukannya. Nah, baik, selanjutnya kita sedikit merangkum pesan dari Prof untuk Sobat Sehat RSCM sekalian ya, yaitu satu, bahwa stroke itu gejalanya segera ke RS. Tidak harus selalu kelemahan satu sisi, bisa saja vertigo ataupun gangguan bicara mendadak tadi, itu juga tanda stroke. Yang penting kata kuncinya mendadak, dan itu bukan mistis. Jadi harus segera ke rumah sakit untuk dapat pengobatan. Ya, walaupun ada faktor resiko yang jelas harus kita obati, darah tinggi, gula, ternyata ada faktor resiko lain yang kadangkala tidak terlalu banyak tapi dapat memperberat kondisi, yaitu kekentalan darah ini. Dan kekentalan darah ini saat ini ternyata bukan hanya dari dokter saja yang memikirkan, kadangkala dari pasien ataupun dari Sobat Sehat sekalian juga sudah bisa menyadari, yaitu dari gejalanya yang mudah lebam, kemudian kalau perempuan biasanya kalau hamil sering keguguran ya, itu salah satu yang harus dapat kita perkirakan. Ataupun tadi ya kalau hipertensi, tensi tinggi ya yang membandel, mungkin itu dapat kita perkirakan, atau vertigo lama, dizziness atau gangguan keseimbangan yang lama, itu juga dapat kita pikirkan ya. Dari dokter juga dapat membantu memeriksa biasa pasien-pasien stroke ya Prof ya, akan kita periksakan apakah ada kekentalan darahnya juga yang dapat mengganggu. Dan di sini tambahan terakhir adalah pola hidup sehat, diet, olahraga yang cukup, itu dapat membantu mencegah. Oh ya, satu lagi terakhir, bahwa tidak hanya selalu lab PT, APTT, fibrinogenedimer, ternyata itu hanya satu aspek. Ada aspek lain, yaitu viskositas darah yang dapat diperiksa melalui mikrokapiler digital. Itu dapat membantu juga. Jadi selama ini mungkin untuk sobat-sobat Sehat RSCM yang merasa kok kayaknya gejala kekentalan darahnya ada tapi kok hasilnya normal, mungkin ada satu alat lagi yang belum diperiksa. Ya, mungkin itu masukan banyak yang telah kita pelajari dari Prof. Terima kasih banyak Prof atas masukannya Prof. Ya, akhir kata kami berharap agar podcast kali ini dapat bermanfaat untuk Sobat Sehat RSCM sekalian. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita dan juga kepada Prof tentu saja yang telah memberikan informasi dan ilmu berharga kepada kita. Izinkan saya menutup podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang.